Ya, silakan. 2 jam jadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumaidan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kepada seluruh ketua RW yang sama-sama kita hormati, juga segenap ketua RT, segenap pengurus masjid, imam, khatib, bilal, gharib yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, para orang tua kami yang kami hormati, dan insya Allah semua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus kepada keluarga ahli waris yang sama-sama kita doakan, anak, istri, cucu dari almarhum. Semoga dengan musibah yang berat ini keluarga kita dapat menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar, dan kita yakin dengan ketulusan dan kesabaran itulah di balik musibah ini Allah akan menggantikan suatu hikmah yang lebih besar daripada yang hilang. Baik hikmah itu timbul di dunia ini, artinya untuk keluarga kita yang ditinggalkan, maupun hikmah ini untuk di hari akhir nanti, untuk almarhum dan sekaligus untuk keluarga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita didukung dengan cuaca tidak hujan, sejuk. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Di samping kesehatan, kita juga diberi oleh Allah kesempatan. Banyak adik sanak kita malam ini sehat sebenarnya, tapi dia tidak sempat. Mungkin ada kerja lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian juga kita diberikan oleh Allah yaitu suatu kemauan. Karena bisa kita sehat, bisa ada kesempatan, tapi nido galak datang. Nah kita alhamdulillah dapat galo yang tiga-tiga tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bantuan baik secara moral maupun secara materi. Bapak Ibu yang saya hormati, dan khusus keluarga, kepada ibu, istri yang tercinta dari almarhum dan anak-anak cucu yang ditinggalkan oleh almarhum. Saya akan menyampaikan 3 hal Bapak Ibu pada malam hari ini.
mungkin hanya sekilas, tidak secara mendalam. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, kalau 3 hal ini kita sampaikan, walaupun hanya sekilas info, dapat galau. Jadi bukan keluarga kita yang dapat, segala galau kita dapat. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita akan bicarakan tugas kita yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Nah, apa pekerja kita kalau ada yang mau mati. Nah, kan? Yang kedua, tugas kita terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian nanti yang terakhir, secara khusus tugas keluarga, tugas anak, cucu, istri yang ditinggalkan oleh almarhum terhadap beliau. Nah, apa yang harus keluarga kita lakukan, terkhusus kepada anak-anak yang ditinggalkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tugas kita terhadap orang yang meninggal. Nah, tugas ini sepakat para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu sering orang artikan kifayah itu artinya cukup. Jadi fardu cukup. Kenapa dikatakan fardu kifayah atau cukup? Karena kewajiban ini cukup atau boleh diwakilkan. Nah, jadi sangat setuju, tidak ada ulama yang membantah bahwa kewajiban masalah jenazah ini fardu ain. Semua sepakat ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Bapak Ibu, fardu kifayah ini kalau kita kaji-kaji dengan ibu bapak itu berbeda. Bapak ada 4 fardu kifayah, sedangkan ibu itu hanya 3. Yang pertama Bapak Ibu, tugas kita terhadap orang yang meninggal segera kita mandikan. Nah, segera inilah masih banyak belum dilakukan oleh masyarakat kita. Segera itu artinya cepat. Cepat itu jangan lambat. Jangan lambat itu artinya gacang-gacang. Kita juga baca sekarang. Sebab kata Rasulullah, ada 3 hal yang wajib tergesa-gesa. Nah, padahal tidak boleh kita tergesa-gesa. Tapi ada 3 hal yang wajib tergesa-gesa. Yang pertama, menikahkan anak. Apabila dia sudah datang dengan kita, Pak, aku nak nikah. Ma, aku nak nikah. Ayo segeralah nikah kita. Itu. Tapi jangan belum tanya, nak malam ni lah. Ya jangan, tidak. Ada persiapan, maksudnya kan? Mungkin tahun ini, bulan ini dan lain sebagainya. Kan? Maka segera Pak, jangan banyak tawa-tawa. Adalah anak sekolah kudai. Dia bocor. Belagi dia bilang. Ya, kalau dia adalah sebab Bapak Ibu kalau sekedar nyindir, anak itu masih pacak juga. Tapi kalau lah duduk yang kita, dia datang minta nikahkan, jangan bapak tegai lagi. Nah, langsung nikahkan itu. Nah, tapi jangan pula tak minta malam tu lah. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membayar hutang apabila sudah sampai waktu atau janji. Nah, jangan yang Pak. Ya cuman kalau belum ada, ngutang ke lain. Ada kan? Ngutang ke tempat Siano ngapa? Kau minjam duit berapa sejuta? Jangan belum kisah karena minjam hutang, tidak bayar hutang. Nah, berapa jatah? Sebulan dia boleh terbayar, minjam bagi tempat lain. Yang mulai 10 uang pada minjam, masa ini dia cukup terbayar. Nah, saking pentingnya utang ini Bapak Ibu. Jadi segera dibayar. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan jenazah. Nah, kita masih budaya kita nunggu kudai sampai ke malam. Ini Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya menunggu model itu. Tapi kalau sekedar masih batas sejam, mungkin bisa kita itu. Atau taruh 2 jam lah. Ini kadang-kadang sampai sehari semalam kita nunggu. Itu tidak dibenarkan. Nah, dan yang ditunggu pun ada orang-orang yang terpenting. Contoh istrinya, anaknya. Nah, tapi kalau
Ya kawannya lama ya tegalau bola nak tunggu. Nanggung kau. Nah ini. Jadi Bapak Ibu itu segera dimandikan. Nah mandikan ini Bapak Ibu sekalian masih banyak masyarakat kita seolah-olah mandikan jenazah ini suatu kewajiban yang sulit. Maka Bapak Ibu, kalau di RT kita tuh penduduknya kita anggap 100 kakak, syukur 3 orang, 4 orang yang pacak mandikan jenazah. Alangkah sulit mandikan jenazah itu. Ya, ada satu RT itu minta ke RT lain, satu kelurahan pergi ke kelurahan lain untuk sekedar mandikan jenazah. Seolah-olah mandikan jenazah itu sesuatu yang sulit sekali dan orang pilihan yang bisa. Padahal mandikan jenazah itu paling gampang. Lebih murah mandikan jemaah mati daripada jemaah hidup. Akan kan? Tapi kenapa Bapak Ibu sekalian ternyata kita sulit? Biasanya yang kita lihat itu adalah tradisi yang dibawa oleh nenek moyang kita dulu. Dan tradisi ini tidak punya dalil, hanya kebiasaan aja. Tapi kebiasaan itu menyulitkan. Nah, kalau kita Bapak Ibu sekalian merasa mandikan jenazah itu sulit, supaya tidak sulit kembalikanlah kepada sunnah yang telah diajarkan dari Rasulullah, terutama yang pernah beliau ajarkan kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Atiyah waktu anak beliau atau putri beliau meninggal. Nah waktu itu Bapak Ibu sekalian, Ummu Atiyah ini ingin memandikan jenazah putrinya. Maka Rasulullah waktu itu mengajarkan bahwa Ummu Atiyah cara mandikan jenazah ini tidak sulit. Kalau ada kotorannya kau buang dulu. Nah ini kan teknis kita lagi. Nah maka ada teknis lain. Kalau kita mayatnya tadi sudah dilepaskan kalau pakaiannya, itu memang ada beberapa pendapat. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i sebenarnya kita mandikan jenazah itu sama-sama pakaiannya Pak. Tapi ternyata walaupun kita pengikut mayoritas Imam Syafi'i, di masyarakat tidak kita lakukan. Kita biasanya kita lakukan pakaiannya kita pindahkan atau kita ganti dengan pakaian yang lain. Karena supaya lebih leluasa kita membersihkan. Tidak jadi masalah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kita anggaplah kita buka kalau pakaian tadi, tapi ingat yang namanya aurat daripada laki-laki atau perempuan harus dijaga dengan baik. Tidak boleh terbuka. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nah kita mandikannya itu setelah kita buang kotorannya, andai kata tidak ada kotorannya, itu kita agak dudukkan dikit. Nah, kita urut-urutnya Pak. Set, kita urut. Nah, insya Allah biasanya keluar kalau memang kotoran sudah mendekat. Tapi kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Nah, sana dia keluar. Nah, maka inilah perlu keluarga terdekat. Kita panggil salah satu anaknya atau adik-beradiknya. Ayo dekat. Siapa ngapa? Sini dulu. Anaknya saya kita panggil. Kau masukkanlah tangan kau di bawah punggung bapak kamu. Nanti kami nyiram dari atas. Ayo dekat. Jangan Pak RT suruh. Kalau Pak RT saya ngapa? Masuklah ke kuani. Dekat aku. Sapo kata anak meraguan mau ngajumpu. Pasti dia kena deh. Nah, kan? Nah, maka ini perlu keluarga terdekat itu. Nah, sini deh. Nah, kalau anaknya ngomong, kata apa? Aku dulu mungkin sampai 6 tahun dibasui oleh pak aku, punggung aku. Masa ini sekali dia tidak ada. Nah, kira-kira gitu kan kalau anak. Nah, maka anaklah yang membersihkan tadi dengan alas tangan, ya sarung tangan, silakan. Nah, kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Apa kata Rasulullah? Dahului dengan anggota sebelah kanan. Itu rumusnya. Nah, bunyi hadisnya ibda'na bimaya miliha. Nah, kenapa pakai ha? Karena yang disuruh mandikan itu putri beliau waktu itu. Ya, Ummu Atiyah, mandikanlah, dahuluilah dengan anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Nah, kira-kira begitu.
Sebelah kanan ini kan masih umum sifatnya. Boleh telinga duluan, tangan duluan, kaki duluan, yang penting sebelah kanan. Nah, dikerucutkan lagi oleh Rasulullah. Ya, wa mawadhi'il wudu' minha. Kamu awali dengan anggota wudu. Kalau dapat rumus gitu kan. Udah, kotorannya lah bersih. Udah, cara mandikan jenazah awalilah dengan anggota wudu. Inilah menurut sunnah. Ya, boleh kita katakan diwudukan, tidak apa-apa, silakan. Walaupun tidak ada di istilah itu diwudukan, didahului dengan anggota wudu. Terserah dengan bapak ibu, tidak yang wajib baik atau tidak sunat-sunat segalanya. Kan itu kan? Tentu saya kira jangan boleh. Ini wajib baik kan itu kan? Sampai yang sunat-sunat. Ya kalau yang wajib aja kaki dikit lagi 4 anggota wudu tuh Pak. Ya, lagi 4. Muka, ya, tangan, kepala, kaki. Ya, dasarnya dari mana? Buka surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Maka basuhlah wujud wajah. Wajah itu lah bahasa kita. Basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai ke siku. Nah, jadi kalau ibu beruduk, bapak ibu tidak boleh batas pergelangan tangan, dasar. Harus sampai ke siku. Berapa kali? 1 kali. Tapi Rasulullah menyempurnakan sampai 3 kali. Jadi tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Sapulah sebagian kepala. Di sini adalah bukan raksun tapi bukan syakrun tapi raksun. Artinya kepala. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan basulah atau sapulah sebagian rambut? Macam mana kalau cuma hidup rambut? Nah kan kan? Tapi kalau kita kan, kenapa Allah menggunakan sapulah sebagian kepala? Macam apa kalau orang tidak kepala? Mana ada orang tidak kepala? Kalau tidak kepala, tidak mungkin orang tidak kepala, kan? Nah, maka Allah itu maha segala-galanya. Tidak diprotes cak mana sepintar manusia apapun, nak merubah ayat Allah, nak mengakal-akali ayat Allah, tidak akan bisa. Nah itu kan? Nah maka Allah mengatakan sapu sebagian kepalamu. Dia kata Imam Syafi'i, kalimat bi di situ menunjukkan kata-kata sebagian. Aneh kan? Wa arjulakum milal ka'bain, dan basuh pula kaki kamu sampai ke mata kaki. Tidak usah sampai ke balung, dan sampai ke betis, tidak usah, mata kaki aja. Mata kaki itu kalau bahasa dusun buku lali. Nah sampai ke buku lali, sudah cukup. Nah ini kalau jenda wajib baik, tapi jangan bolong, pelitnya bolong. Nah artinya Bapak Ibu, kalau ada orang nak mandikan jenazah, tengok dulu lah baca orang ini kira-kira berduduk. Nah karena ada ibu-ibu orang nak mandikan jenazah, kau baca berduduk, lu baca, jangan suruh tuh, kacau nanti. Nah tapi kalau ibu-ibu lah baca berduduk, ya tapi ibu pasal kuning semayang manjang, kan dia baca berduduk. Nah silakan ibu menyolatkan. Apa namanya mau mandikan? Nah, ambil aja kita berduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil jarinya kan. Nah, sama aja. Jarinya kita bersihkan. Tengok kuku-kukunya kalau kotor kita bersihkan. Silakan. Nah, pakai jeruk sana supaya ini bersih. Boleh. Ya. Kemudian tangan kanan, tangan kiri. Biasanya kita berkumur-kumur, kita bersihkan mulutnya. Tidak usah suruh berkumur. Awak berkumur lawak. Nutup. Karena ada di YouTube begitu Pak. Dia masukkan yang ini ke mulut, Nah, itu aku tidak setuju loh, kenapa mayat disuruh macam. Lah jelas dia tidak baca kumur lagi. Artinya lambangnya Pak, kita bersihkan. Mungkin ada bekas-bekas makanan, agak kita bersihkan. Terserah alatnya bersihkan macam mana. Ya, terserah. Nak pakai berus gigi, nak pakai alat apa silakan. Yang penting dia bersih Pak. Ini kita sambil dikasih air kita bersihkan. Kemudian hidung. Biasanya kita masukkan ke dalam hidung, itu nama istinsak, kemudian mengeluarkan namanya istinsak. Nah, kita bersihkan juga hidungnya, kita bersihkan semaksimal mungkin. Alatnya terserah. Dah, baru kita basuh mukanya, basuh tangannya, kepala, kuping, kaki. Setelah selesai anggota wudu, apa perintah Rasul? Wagsilnaha salasan aw habsan aw sab'an.
Kata Rasulullah, Ummu Atiyah, habis anggota wudhu tadi, kau mandikanlah jenazah ini dengan hitungan ganjil. Tapi hitungan ganjil ini paling kurang 3. Karena dia berhitung mulai 3. Jadi mandikanlah dengan 3 kali mandi. Nah, kira-kira kan. Teknisnya terserah bapak-bapak. Cara kita mandikan. Yang penting ini bersih. Dengan apa kita mandikannya? Bima'in wasidrin. Dengan air campur sider. Sider ini bidara. Kalau bidara ini kurang di masyarakat kita, maka itulah diganti dengan sabun. Artinya jangan pula mandikan tidak pakai sabun, jangan. Jadi pakai sabun. Nah, sandai Bapak Ibu. Nah, kita mandikan kita sabun rata terus dari pangkal sampai ke kita terus. Kita basuh, kalau perlu sampo. Larato kalau dah kita siram sampai bersih. Nah, kan itu. Tapi ingat saya katakan tadi, walaupun dia laki-laki yang mandikan laki-laki, auratnya tetap kita jaga. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita itu terbuka auratnya tadi. Ada kan, walaupun Tino yang mandikan Tino mandikan itu tetap auratnya kita jaga. Nah, udah kita nggak bersih, mandi yang pertama. Sabun lagi, sampo lagi, disiram lagi sampai bersih. Mandi kedua, ya. Kita naikkan lagi 1 kali lagi sampai bersih. Mandi ketiga. Kalau biasanya, ini biasanya ya, 3 kali itulah selesai Pak. Ya yakin lagi. Tapi anda kata bapak masih ragu atau ibu masih ragu, boleh naik ke 5. 4 jadi 5. Masih juga ragu, boleh ke 7. Ya air masih banyak, palang perlu kata kita kan. Sampai 7 kali kita mandikan, boleh. Ya, tapi jangan pula sampai berlebihan. Tidak boleh. Ya Pak sampai 12 kali, jangan, tidak boleh. Walaupun menurut kita itu bagus, berarti kita sudah melebihi. Ya, tidak boleh lagi. Jadi cukup ya, 7 paling tinggi. Nah, sudah itu Bapak Ibu, sudah kita mandikan. Waja'alna fi akhiratin kafurah. Nah, kata Rasul Ummu Atiyah, jangan lupa nanti terakhir kau siram dengan air kapur barus. Nah, berapa siraman? Tidak tahu. Terserah, itu maksudnya. Tidak disebutkannya 3 tempat ya. Pokok siram dengan air kapur barus. Apa? Selesailah mandikan jenazah. Apa sulitnya Pak? Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang saya katakan tadi, artinya cukup 5 menit saya menyampaikan, bisalah kita menjadikan jenazah. Tidak perlu kuliah dia 6 tahun. Lalu lama. Ya, cukup kita mendengarkan ceramah 5 menit, selesai. Sekedar mandikan jenazah. Intinya, cak mano jenazah ini bersih. Titik. Selesai. Nah, sudah selesai kita siram dengan air kapur barus. Ada 2 pilihan. Mau diudukkan lagi, mau tidak diudukkan lagi. Dua-dua ini boleh. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan sunat hukumnya diwudukkan kembali. Termasuk hal ini Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan atau disunatkan mayat itu selesai dimandikan sunat diwudukkan kembali. Nah, kan itu kan? Cuman boleh tak beruduk? Boleh. Ya diwudukkan juga lebih bagus. Nah, itu kalau menurut pendapat 4 mazhab tadi. Nah, ini kan? Jadi itu yang harus kita lakukan. Tetapi perlu diingat, tidak ada lagi istilah batal wudhu bagi si mayat. Nah, masih saya temui di masyarakat ribut kalau ada orang istrinya lah kira-kira. Istrinya nak nyentuh suaminya, ya itu ribut, tidak disuruhnya oleh imam. Kan? Biasanya kan Pak Iman, anak-anaknya silakan aja ini sebelum kami tutup ya. Akhirnya kan, mukanya ini silakan. Kamu nak mencium nenek datuk kamu nih. Nah, Pak kamu nih silakan. Buyur aku giliran lah anak-anak dreng, anak yang itu ketua terus mencium jenazah itu boleh Pak? Ya boleh. Karena Rasulullah SAW ya banyak riwayat. Antara lain beliau pernah mencium ya mayat sahabat beliau Utsman bin Maz'un. Waktu itu beliau waktu dia mencium itu beliau menangis, meneteskan air mata. Ya ini menurut riwayat dari Siti Aisyah. Jadi boleh. Nah,
anak-anak jalan cium, nah tiba suami, istrinya juga enggak. Nah kira-kira gitu kan, datang. Nah ibunya istrinya tadi tidak disuruhnya oleh Pak Imam. Nah mana bu? Ya nan cium wala nang kabang. Itu boleh ya? Batal. Nah itulah tidak berlaku lagi. Jadi tidak berlaku lagi. Silakan kita cium walaupun suami istri. Menurut Imam Syafi'i kan batal untuk kalau suami istri kan. Nah silakan. Tetapi kata Imam Syafi'i batal untuk istrinya. Nah kalau istrinya mau sholat kata Imam Syafi'i dia wajib duduk lagi. Dia batal karena dia menyentuh suaminya tadi. Walaupun suaminya masih sudah menjadi mayat. Tapi untuk mayat tidak ada lagi istilah batal wudu. Nah, ini kita luruskan pendapat-pendapat masyarakat kita selama ini. Sama bapak ibu. Seandainya ada anaknya nangis, nah silakan nangis, nah tapi tolongnya jangan nitiak air mata. Wah kena mayat terkeluar, jangan. Sebenarnya netes kain air mata itu tidak menjadi mayat tersiksa, tidak berdosa. Rasulullah saja, ya putra beliau meninggal namanya Ibrahim. Beliau gendong menetes air mata beliau tidak bisa dibendung. Nah kan? Kemudian Utsman bin Mas'ud beliau cium langsung kata Siti Aisyah, aku tengok air mata Rasulullah itu tidak bisa dibendung. Lah jelas dia menetes ke muka Utsman bin Mas'ud. Maka sepakat ulama air mata itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah meratap. Ya kan itu yang dilarang. Al-maitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat di dalam kubur itu dia merasa tersiksa lantaran ratapan orang yang masih hidup. Itu yang dilarang. Maka kalau kita meratok-ratok itu diharamkan. Apa meratap itu? Meratap. Bejijia, maksudnya. Ini anaknya meninggal. Apa kesenangan anaknya itu di barisnya kalau? Ada sendal, ada topi, ada buku, ada pensil, ada tas. Ini anaknya anak sekolah ini. Mulai aja. Anak siapa lagi memakai sepatu lampu, anak siapa lagi memakai sepatu sendal ini, anak kesama lo aku mati lahir seorang mati lahir dua mati ngapa anak cuma sebelah itu mati. Wah itu cuma ngapa kapan nuluk anakku suka belagu dengan tanggung. Nah, yang inilah yang diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau dia menangis jangan dilarang, silakan. Ya. Tapi jangan lihat sampai dia merata-rata. Menangis, menetes air mata, silakan. Nggak dipeluk mayat ini tadi karena dia sedih menangis, silakan. Tidak dilarang. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti, waduh, jangan. Awas, air mata. Ya nanggung lah tadi. Ya, memano nangis Indonesia air mata. Tidak kan? Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, itu berarti murah cara mandikan jenazah. Kemudian yang selanjutnya kita mengafani. Tentu kita tidak akan menjelaskan ini terlalu panjang. Apa sekilas saya. Yang kedua menyolatkan. Juga saya tidak akan membahas tentang menyolatkan. Nah baru yang terakhir, yang ketiga menguburkan. Nah untuk menguburkan ini bagi ibu-ibu itu tidak ada lagi kewajiban. Kan itu Bu? Nah, jadi kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk memandikan jenazah sama dengan perintah untuk laki-laki. Kami diperintahkan untuk mengafani jenazah sama dengan perintah laki-laki. Kami diperintahkan untuk menyolatkan jenazah juga sama dengan perintah laki-laki. Tapi kata beliau, kami dilarang oleh Rasulullah untuk mengantar mayat ke kuburan. Tapi larangan ini tidak keras. Maka para ulama kita menetapkan hukumnya adalah makruh. Nah, jadi bukan haram Bu. Andai kata ibu enggak, artinya jangan pengaku. Ini sampai haram tidak hukum. Kita kan? Jadi artinya kalau kita di rumah baik itu lebih bagus sebenarnya daripada kita ngikut ke kuburan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, maka saya katakan tadi di awalnya, kalau bapak-bapak itu kewajibannya 4. Kalau ibu hanya 3 fardu kifayahnya. Ya, dia batas memandikan, mengafani dan menyolatkan. Sedangkan bapak-bapak itu adalah sampai ke kuburan. Nah, bawalah mayat ini ke kuburan dengan cepat.
Boleh pakai kendaraan kalau memang jauh. Ya, boleh dipikul kalau dekat. Tapi kalau jauh dipikul jangan menyiksa diri. Nanti yang mikul mati pula. Jadi lebih baik pakai kendaraan baik. Nah, yang mana duluan bawa jenazah ini? Nah, ini kan yang sering ribut. Ada yang mengatakan bawa jenazah ini dulu pala. Datang seorang dulu kaki. Datang seorang dulu pala. Nanggung nggak yang mikul kali? Jadi tadi kita pala kaki dulu diam dia terlepas ya nah deh. Uruslah kamu selepas bubar mayat tadi. Nah, jadi artinya Bapak Ibu boleh silakan bawa jenazah tuh kaki duluan boleh. Mau kepala duluan boleh. Penting jangan ditegakkan. Nah, kan ada kan? Ada larangan Pak? Tidak ada larangan. Ya tidak ada larangan. Tapi lah kenapa menceruit mayat? Kita jangan bertegak. Nah, tapi waktu membawa masukkan ke liang lahat, ke liang kubur, kata Rasul kalau tidak ada kesulitan, duluan kakinya. Nah, kira-kira begini posisinya. Nah, jangan dulu pala. Ngapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini sekini sudah terjawab. Nah, ngapa jangan dulu pala? Zaman sekarang ini banyak orang mati kena kecelakaan. Lah bersih kalau hidungo dari darah, mulut lah bersih kalau, telinga lah bersih kalau. Lantaran tadi palanya duluan kita turunkan, keluarlah air bercampur darah tadi melalui mulut, melalui hidung. Darah itu tetap hukumnya najis. Sedangkan kain kafan tidak boleh kena najis. Maka inilah kita Bapak Ibu, kalau ragu, kalau akan mengeluarkan kotoran ataupun najis, baik darah maupun bukan kotoran yang lain, itulah kita sempal dengan kapas. Ada kan? Sebenarnya itu kapas tegunonya Pak. Ya, ada ini kadang-kadang bukan mati ini biasa-biasa baik, disempal kalau lah sekali lupa. Siang belum tengok kan? Sebenarnya intinya ibarat hadis atau ayat itu ada asbabul wurudnya. Ya ini kan ada asbabun nuzulnya. Nah ngapa sebab itu? Ada sebabnya. Karena mati berdarah. Dulu Bapak Ibu sekalian, orang tua kita, nenek-nenek kita dulu kan belum ada kipas. Nah maaf ibu-ibu, ada orang mati karena melahirkan. Lah habis ibu bersihkan darah masih keluar. Lah ibu bersihkan darah masih keluar. Apa ilmu nenek kita dulu yang penyumbat darah yang paling ampuh? Tidak ada lain kecuali kapas. Bukti kata, kalau kita lagi baca, pakai kertas belali. Pakai kain tembus. Tapi kalau kapas, mati langsung dia darah. Maka ini ilmu kita, ilmu nenek kita dulu. Nah kalau sekarang, kalau ibu ketemu yang seperti itu, kalau seperti kapas, beli aja pimpas selesai. Kan itu kan? Karena alat inilah banyak, supaya darah itu tadi jangan motori kain kafan. Itu maksudnya. Nah oleh kita dikenang itu tadi. Oh kami dulu pernah nengok nenek kami dulu hidung disempal, telinganya disempal. Ya mungkin pada waktu itu karena dia mati berdarah. Nah itu sebabnya tadi. Nah maka Bapak Ibu sekalian, artinya boleh memakai kapas itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya tidak perlu. Tergantung keadaan. Nah, ini kan, tergantung sebab. Jadi hukum itu ada ilah, ada sebabnya, sebab dia terjadi. Nah ini Bapak Ibu cara kita bawa jenazah. Boleh silakan. Nah baru nanti setelah selesai pulanglah kita. Setelah pulang ada tugas yang kedua. Tugas apa? Tugas kita terhadap keluarga yang ditinggalkan. Inilah yang disebut dengan takziah. Takziah itu diambil dari kata azza ya'izu takziatan. Artinya Bapak Ibu, apa takziah ini? Takziah ini artinya mengangkat kembali, memberikan spirit kembali. Lagi, kira-kira pengertian yang enggak itu, menasehati. Ya, ada tasliyah, menghibur. Banyak itu kan artinya. Jadi takziah itu artinya kita anggap mengangkat kembali. Siapa yang kita angkat itu ada dua Pak. Yang pertama yang kita angkat itu adalah yang meninggal. Yang kedua yang ditinggalkan. Nah mana pula cara kita mengangkat yang sudah meninggal? Apakah mayatnya kita hadirkan di sini? Tak perlu. Cara mengangkatnya adalah kita sebut kebaikannya. Tadi lagi sebut. Mulai dari hari rumah, dari penyelenggara, lagi cek
bahwa almarhum ini orang baik, ditunjuk jadi imam. Woi, tidak mungkin jabalan tunjuk jadi imam. Iya Pak, artinya beliau ini termasuk kelas orang baik. Sudah warga nunjuk sebagai imam. Nah, ini salah satu artinya kita mengangkat beliau. Nah, jadi Pak dia kami tunjuk jadi imam, lah jelas saya katakan tadi, tidak akan mungkin orang jahat dijadikan jadi imam. Nah, maka apa yang dikatakan oleh kata sambutan tadi, kata ahli rumah dari penyanggala tadi, ini diaminkan kebaikan dia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kita dilarang kalau ada orang meninggal, dilarang keras kita menyebut aib orang sudah meninggal. Tidak boleh. Kan? Walaupun sebenarnya dia masih hidup juga, tidak boleh. Tidak boleh kita. Maka kita angkat kebaikannya. Macam mana Pak, tidak ada baiknya. Tidak usah kita omongkan, diam baik. Maka kalau ada keburukan orang itu, ada aibnya, kubur dalam-dalam. Seperti kita ngubur mayatnya. Tidak boleh lagi disebut-sebut. Tapi alangkah senang masyarakat kita, setelah orang itu meninggal, aibnya timbul kan. Itu pula yang segala hukum manusia. Saya ngapa? Bapak saya meninggal. Oh, cerita ya. Gak ada ngupak tuh. Cerita ya, si Anu tuh lah ini pun. Lalu coba loh. Ayah, agak ngerewet dikit. Mulai dah. Datang jam 3. Oh, udah lah banyak saya kurang deku. Itu kawan kujak kecil. Lah kan. Kami dulu, awak saya tahu, pernah maling ke bawah bapak saya. Kami lihat tengah kebun itu. Nah, kenapa? Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau memang ada yang namanya manusia, kan tidak ada kita tidak salah. Tidak ada kitanya sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada aib, pasti ada dosa. Jadi kalau ada aib teman kita, simpan dalam-dalam. Jangan kita sebut-sebut lagi. Angkat kebaikannya. Woi, kami aku lalamun yang kenal dengan lanang itu. Orangnya baik, orangnya pemurah, ramah, pajak pegaul. Nah, kita sebut-sebut yang itu. Ibadahnya Pak, woi, kalau kami berjalan jangan niat, pokoknya waktu sholat, yuk berhenti. Hanya mudah-mudahan ini maksud saya kan kita sebut, itu mengangkat. Yang kedua Bapak Ibu yang kita angkat keluarga. Nah dalam hal ini tentu keluarga ibu sebagai istri yang tercinta beserta anak cucu-cucu yang tinggalkan. Itu yang kita angkat. Yang apa? Ibu ini bersedih, anak-anaknya bersedih, menantunya bersedih, cucunya bersedih. Ada kan? Tidak mungkin ibu gembira, pasti bersedih. Tapi Bapak Ibu mulai malam pertama sampai ke malam ini, kita hadir bukan melarang ibu ini bersedih. Bukan melarang anak cucunya bersedih. Tapi kita melarang, silakan bersedih, itu namanya naluri manusia yang tidak bisa diingkari. Tapi kami yang hadir ini, supaya ibu jangan sampai hanyut dalam kesedihan. Itu yang kami larang, Bu. Jadi ibu bersedih, kami tidak baca melarang. Anak-anaknya bersedih, menangis, kami tidak baca melarang. Tapi kami melarang, Bu, jangan sampai ibu hanyut dalam kesedihan. Jangan sampai ibu hanyut di dalam tangisan. Banyak Pak orang hanyut dalam tangisan, stres. Bapaknya meninggal, anaknya stres. Atau sebaliknya, anaknya meninggal, bapaknya stres. Banyak itu. Itu namanya yang hanyut dalam kesedihan. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi bagaimana cara kita takziah ini Bapak Ibu sekalian? Tugas kita apa? Kepada keluarga ini supaya dia tidak hanyut dalam kesedihan. Ada 3 tugas kita Pak. Apa 3 ini? Yang pertama kalau kita terdengar ada sana tetangga kita yang meninggal, segera kita nyuk bantuan. Segera itu artinya gaca-gaca. Nyuk bantuan. Bantuan ini bisa 2, moral dan material. Maka Bapak Ibu tidak keliru. Tradisi masyarakat kita terutama di dusun-dusun dulu, kalau ada yang meninggal, ada yang bawa beras, ada yang bawa kelapa. Nah kalau gini tidak bawa ringannya, ada yang bawa duit. Silakan. Pak, apa ini ajaran Rasul? Saya jawab benar. Karena Rasulullah SAW pernah riwayat keluarga Ja'far kena musibah. Yang meninggal Ja'far sendiri. Dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Kira-kira kalau bahasa kita, ya Rasul, warga kita ada yang kena musibah. Siapa? Keluarga Ja'far. Siapa yang meninggal? Ja'far sendiri mati terbunuh. Apa jawab Rasul pada waktu itu? Atau perintah beliau? Kalau saya itu kata Rasul,
aku perintahkan kepada kalian semua, terutama yang rumahnya dekat rumah keluarga Ja'far, mohon kamu masakkan makanan. Nah, kira-kira kayak kamu masakkan makanan, setelah masak nanti itu mohon kamu antar ke rumah keluarga Ja'far. Karena keluarga Ja'far ini dan susah, pusing, sedih. Dia juga banyak tamu dari mana-mana. Tamunya belum tentu dia bawa nasi, bawa beras. Juga dia kelaparan. Jangan sampai tamu yang dari kampung dusun-dusun tadi datang ke rumah keluarga Ja'far justru menyusahkan keluarga Ja'far. Mereka lapar silakan makan, tapi makan sumbangan dari adik sanak yang sekitar rumah beliau. Itu ajaran Islam. Jangan model kita. Dulu kan itu mayat masih di sini, sibuk di belakang tuh. Ayam disembelih, kambing dipicit. Apalagi ini tanaman kelapa datuk nini ditembangi kalau. Nah itu kekeliruan besar. Ya ini masa datang kelapa deh ini, nak kami ubut toh. Itu dulu Pak, ini masih ya. Nah, yang inilah sebenarnya bisa menyusahkan. Iya kalau keluarganya ada duit. Iya kalau keluarganya orang mampu. Ya kalau orang miskin. Nah coba dia Pak, karena dia malu dengan kita tadi. Ngutang-ngutang, nah ini susah. Nah maka kita tunjuk bantuan. Nah setelah bantuan ini kita tunjuk tadi berupa berat, ya terserah dia nak masak silakan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu tidak usah dimasaknya kita. Jangan pula nanti RT kita 100 kakak atau Pak RT silakan Bapak-bapak sesuai dengan sunnah Rasul. Saya perintahkan untuk masak nasi 1 ronjok sugang, gulai ayam 1 ronjok sugang. Hanya 100 ronjok diantarkan sini, gulai ayam dengan nasi. Siapa kemakan? Bangai. Nah, tapi kalau bantuan beras dan lain sebagainya, itu silakan mau dimasak oleh keluarga, mau disimpan, mau dijual, terserah, bukan urusan kita lagi. Ini kan. Tapi, nah ini tetapi ya, bagi kita yang tidak ada beras, tidak ada duit, jangan pula itu datang. Siano ngapa bapak seno ninggal, datanglah kau. Ya kamu, aku udah kosongnya. Udah beras ada, tinggal kali mau baik kita berdengkang rumah. Ya, ada rumah. Itulah nganang itu ngapu pula mati bulan tua. Ya marah kawan mati bulan tua. Aku yang bisa lagi bantu sana. Nah ini yang keliru Pak. Datang aja, tidak usah kita bawa duit. Karena kehadiran kita ini, Bapak Ibu terus terang aja, lebih mahal daripada duit. Kehadiran kita ini lebih mahal daripada beras. Bukan main ibu keluarga nengok kita nih, oi banyak warga yang hadir malam. Lama-lama ketujuh padahal masih banyak adik sana yang hadir. Bukan main. Ibu tadi sedih, terharu nengok kita nih Bapak Ibu sekalian. Merasa terobati beliau kehadiran kita tadi. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, beliau kita bantu beras. Tapi bapak-bapak tak usah datang. Kita lemparkan aja dari situ. Oh Bu, ini beras ada coba, oh bantum. Ini ada duit dikit, oh bantum. Ibu ini bukan terhibur, dia pasti tersinggung. Kalau Bapak ada percaya, silakan. Mak itu nanti aku lempar ke beras. Apa tua Bapak jaga laku. Apa kata-kata? Oh Sano, jangan, mentang-mentang aku miskin. Ya pasti itu kata kita keluar. Mentang-mentang aku miskin, bukan itu, aku tidak butuh itu, nah, pasti itu. Tapi bapak-bapak hadir malam ini, tidak ada bawa beras kita Pak, kita tidak bawa duit. Tapi kehadiran kita ini luar biasa, mengangkat keluarga kita ini, supaya dia jangan hanyut dalam kesedihan. Nah maka inilah bantuan moral dan bantuan materi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita doakan. Cara mendoakannya terserah, jangan caranya Pak. Karena tidak ada struktur yang diajarkan Rasulullah. Ada masyarakat kita diawali dengan tahlilan, silakan. Tidak usah ribut itu. Ada yang diawali baca Yasin, silakan. Tidak usah ribut. Ini gara-gara Yasin ribut. Bid'ah saling membid'ahkan. Pamai masuk neraka. Sallallahu neraka surga kapelingan bapak. Quran yang masuk ke kawan. Nah, jadi artinya terserah bentuknya doakan. Yang penting kita doakan Pak. Dipimpin oleh Ustaz, dipimpin Pak Imam, sendiri-sendiri silakan. Jadi artinya tugas kita malam ini Bapak Ibu sekalian, tujuan kita adalah mendoakan. Siapa yang didoakan? Almarhum dan keluarganya tinggalkan. Almarhum segala dosanya dapat diampuni dan dimaafkan oleh Allah.
semua amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah, dan keluarga yang tinggalkannya dapat meningkatkan iman, dapat meningkatkan kesabaran dengan musibah yang empat ini. Doa kita, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih nasihat. Nah, nasihat itu Bapak Ibu tidak usah ceramah. Apa tadi kata Pak? Ustadznya cukup sugang kira-kira. Nah, tidak usah ceramah. Bukan berarti ini tugas nasihatnya saya sendiri. Jangan kalau Bapak, baik kita ngapa? Kemudian tugas kita. Dia tinggal tiba Ustadz kan. Nah, bubarlah Bapak-Bapak. Ya, permisi. Yakinlah Pak, baru satu langkah Bapak Ibu berangkat, mending aku lepaskan. Nah, kau pun tak guna ya, aku ngicak sugang di sini. Nanti kita tahu stres lah. Kita lah ke Ustaz itu stres. Belum selesai pilkada, adalah stres duluan. Ya, apa kaitan kita kan? Nah, ini artinya Bapak Ibu, harga kita sama, nilai kita sama malam ini. Saya tidak bisa berdiri sini, bisa tidak ceramah kalau Bapak-Bapak tidak mau nunggu saya di sana. Nah, lagi ibu dengan anak tak masuk, kalau kita masuk, tenang harus tak surang lagi. Dan ada artinya Pak, kita hebat ini kena didukung orang. Terus senang aja. Kita jadi guru kena ada murid. Hebat apapun guru, pintar guru kalau tidak bermurid, ini dola so. Ada kan? Bapak jadi ketua RT karena ada warga. Coba Pak, Bapak RT, Bapak lalu berode. Banyak warga Bapak, baik surang. Kenapa boleh menjadi ketua RT? Nah, kan? Tidak bisa kita ternyata kita tidak ada bantuan. Sekayo apapun kita, sehebat apapun kita, memang kita perlu bantuan seseorang. Bantuan adik sana, bantuan tetangga. Nah, maka Bapak Ibu, nasihat ini kita sampaikan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di Bengkulu ini kita lihat ya, malam ini itu atas nama pemerintah kota. Nah, program ini luar biasa. Jadi kalau kita tengok kertasnya Pak, dia ada banyak kertas. Coba Bapak Ibu fotokopi kertas yang Ibu ambil tadi. Ini dok habis 5.000 so. Tapi nilainya itu luar biasa. Jadi program istilahnya malam ketiga, pemerintah kota akan menyerahkan 3 in 1. 3 di atas 1, di dalam 1. Nah, apa maksudnya? Ada 3 hal serempak ditunjukkan. Maka ada istilah 3 in 1. Nah, tadi sudah sebutkan. Yang pertama, akte kematian. Yang kedua, kartu keluarga perubahan. Yang ketiga, KTP perubahan. Ibu tidak usah sibuk. Lah Ibu terima tadi. Tidak usah lagi Ibu, aku ngurus akte kematian Bapak, ada urusan untuk urusan ini pensiun sana kan. Tidak usah lagi Ibu ngurus itu. Nah, kan? Tidak ngurus KTP. Aku kan dulu kan kawin, ini cerai mati. Tidak usah lagi Ibu urus. Lah dapat tadi. Keluarga, kami dulu anggota kami sekian. Kan Bapak ini tidak ada lagi. Macam mana nih? Tidak urus kedua capil. Tidak usah lagi. Lah disampaikan tadi. Nilainya itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan program ini, siapapun yang jadi wali kota nanti mengganti Helmi, ini tetap jalan. Maka ini pernah saya buat di jurnal Pak. Boleh Bapak ini? Nanti. Takziah Islam dan takziah di masyarakat Bengkulu. Ketemu nanti. Ya. Jadi orang banyak, kawan-kawan sedang, itu cara takziah di Bengkulu. Kalau kami tidak, kami hanya tahlilan, kami hanya baca Al-Quran. Tapi setengah mendengar mereka baca ya jurnal kita, wah hebat. Yang tidak pernah ke Bengkulu Pak, itu cara di Bengkulu. Kan? Bahkan saya katakan lebih ramai dengan acara takziah itu dibandingkan dengan cara-cara tahlilan. Tahlilan paling-paling warga sekitar itulah. Wah hebat juga katanya. Kalau ceramah apa isinya? Ya itu nasihati keluarga itulah. Bagus juga itu katanya. Kan? Jadi artinya siapapun nanti menjadi wali kota, mudah-mudahan. Nah, sewaktu saya seminarkan Bapak Ibu sekalian jurnal itu, ada usul agar nanti program ini diperdakan. Ada niat khusus perda. Nih, peraturan pemerintah daerah. Kalau sudah perda, dia sudah kukuh, dia kuat. Jadi ini akan tetap jalan. Dan belum ada Bapak Ibu sekalian yang niru. Ya, sering saya katakan di daerah-daerah lain, tirulah, yang padat itu macam ditiru.
Tidak apa-apa. Yang jangan tuh yang jelek yang kita tiru. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya katakan ini meringankan betul, sangat terbantu, banyak manfaatnya. Yang pertama jelas, kita pilkada nanti tidak akan ada lagi orang yang mati masih dapat panggilan. Tidak mungkin lagi. Kalau dulu 3 tahun mati, masih ada panggilannya. Apa saya? Yang hidup tidak ada panggilan. Ya kata kawan, nah, ladang ini masih ada panggilan, padahal 3 tahun. Karena tadi tidak terdata siapa yang meninggal di kota ini. Nah, gitu kan? Ya kata macam mana nih? Apa ke kuburan kalau dia masih ada miliar. Nah, ini contoh. Jadi artinya luar biasa program yang sudah dirancang oleh pemerintah kota. Walaupun setelah dilaksanakan ini yang hadir mungkin Pak RT, Pak RW, tapi atas nama pemerintah daerah tidak mungkin Pak Wali Kota datang seluruh orang meninggal malam ini Pak di Kota Bengkulu nih bebelasan. Tidak mungkin, tidak kata Jabal kalau dari Jabal itu. Nah, maka diwakilkan perpanjangan pemerintah daerah itu yang paling yaitu bawah itulah ketua RT, PT, lurah atau kecamatan. Nah, ini Bapak Ibu tanda kita memberikan keringanan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kan kita doakan sudah ngasih nasihat. Kemudian kepada ibu dan anak-anak almarhum kami sampaikan. Apa yang harus kami lakukan ini secara ringkas saja. Yang pertama doakanlah almarhum. Nah, karena dulu pada zaman Rasul ada laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mak pak pula meninggal kalau apa tugas aku masih ada tak cara aku berbakti dengan ayah dan ibuku pada dia sudah meninggal? Jawab Rasul, masih ada. Macam mana caranya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, hendaklah kamu yang solatkan jenazahnya. Alhamdulillah 7 hari yang lalu kita sebagai anak sudah ikut solat jenazah. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu beristighfar melalui doa. Artinya doakanlah almarhum. Jadi kapan doakan almarhum ini? Ada 3 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Waktu yang pertama pada saat beliau mengembuskan nafas yang terakhir. Waktu yang kedua pada waktu sholat jenazah. Waktu yang ketiga tiap selesai sholat 5 kali sehari semalam. Nah, ini yang ditinggalkan. Ada doanya. Waktu dia melepaskan nafas yang terakhir, kalau kita hadir, ibu waktu itu hadir, nah kata Rasul usap mukanya, tutup matanya. Sesungguhnya mata itu mengikuti kepergian ruh. Waktu itulah kita berkata, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, sungguh almarhum ini bukan milik aku, tapi almarhum ini milik Allah. Kami sayang dengan orang tua kami, sayang dengan suamiku, tapi Allah lebih sayang. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku pahala atas musibah telah menimpa aku ini. Wa akhlub li khairan minha, tolong gantikan ya Allah. Di belakang musibah ini suatu hikmah yang lebih besar daripada yang kita. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, waktu sholat jenazah. Di mana takbir yang ketiga? Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa kita kan? Kemudian doa yang ketiga, tiap selesai sholat 5 kali sehari semalam. Nah, karena itu kepada ibu beserta anak-anaknya, nah mohon artinya jangan kita tidak sholat. Karena tidak berdoa itu syaratnya sholat kurang. Ya, artinya orang sholat, walaupun berdoa itu boleh waktu bukan selesai sholat. Karena dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Jangan dibalik ayat itu. Walaupun tidak pernah orang balik ayat itu. Tidak ada orang iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tidak ada. Tapi Bapak Ibu sekalian, artinya ayat ini kita sembah dulu Allah, sholat dulu, baru kita berdoa. Kan itu kan? Allah sembah. Jangan ini Tuhan disembah, tidak. Berdoa tidak panjang. Panjang tegaklah doa. Jadi gitu-gitu sanak-sanak kita dulu, bapak-bapak, kalau di dusun. Tidak masuk puasa, sedekah masuk puasa kalau. Panggil Pak Imam, silakan. Nanti bacakan doa. Semoga kami sehat dan kami selamat. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan.
Semoga kita sehat kalau pas masuk bulan Ramadan. Ya, puasa masuk dia keluar. Orang puasa. Pas habis lebaran, mungkin bapak setengah. Nak lebaran mulai ngumpul ke kota kulai tadi. Ikan lah dikumpul ke, pelus lah ditangkapi. Nak jamu di sana. Nah mulai. Kata sahur lagi, bapak-bapak ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri undangan kami yang telah kami sampaikan tadi. Bahwa kami pada malam hari ini bersyukur alhamdulillah. Kami sekeluarga sudah selesai melewati bulan suci Ramadan. Melewati Pak. Apa soal itu? Nah nanti Pak Imam tolong doakan kami panjang umur. Semoga kami ketemu lagi pada bulan Ramadan akan datang. Masih ya nanti ketemu ya. Walaupun itu semayang. Apa tidak puasa. Nah itu maksudnya Pak. Jadi kita sembah dulu Allah. Ya, maka doa kita habis selesai sholat doakan. Silakan ibu nak basuh kita nak basuh Arab silakan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosaku ya Allah, dosa kedua ibu bapakku, ya kan? Khusus ayahku yang baru meninggalkan aku ya Allah, ampunlah segala dosanya ya Allah, maafkanlah segala kesalahannya ya Allah, lapangkanlah pintu kuburnya ya Allah, jauhkanlah siksaan kubur, jauhkanlah siksaan api neraka ya Allah. Begitu juga ibu mendoakan Allah. Nah kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, hubungan orang tua kita tolong dilanjutkan. Siapa tahu almarhum pada saudaranya, saudara kandung, saudara sepupu, itulah ganti orang tua kita. Jangan dimusuhi. Ini kadang-kadang bapak kita meninggal, pak uwonya kita lagoi. Aduh itu Pak. Bapak kita meninggal, pak cik kita musuhi. Itu banyak terjadi. Padahal itulah ganti bapak kita, tempat kita ngadu, tempat kita minta fatwa, tempat kita minta nasihat. Karena berdasarkan pesan Rasulullah kepada laki-laki itu tadi, kalau kamu durhaka kepada pakcik kamu, berarti kamu sama mendurhakai bapak kamu sendiri. Kalau kamu durhaka kepada pak tua kamu, berarti kamu sama mendurhakai bapak kamu sendiri. Begitu sebaliknya, kalau kamu berbuat baik dengan pakcik kamu, sama kamu berbuat baik dengan orang tua kamu sendiri. Maka perintah Rasul seperti itu. Jadi jalin hubungan yang baik. Ya, kemudian yang selanjutnya kalau ada utang. Kalau ada utang almarhum, itu segeralah kita lunasi, termasuk wasiat kalau ada. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, ini masalah utang. Yang selanjutnya khusus kepada anak-anak almarhum, ibunda kita mohon diurus. Nah, kan kewajiban kita. Alhamdulillah di rumah kita ini masih ada satu lagi keramat hidup di rumah kita. Nah, keramat itu namanya keramat hidup kan. Siapa keramat itu tuh emak dengan pak kita. Ya siapa melantiknya? Itu Rasulullah. Kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidaini wasabtullah fi sabtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridho ibu bapak. Dan murka Allah akan turun kalau orang tua kita sudah murka. Jadi bapak ibu, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita durhaka kepada orang tua, demi Allah, kita tidak akan selamat. Nah ini. Boleh bapak tengok orang-orang yang sukses itu rata-rata orang-orang yang taat kepada orang tua. Tidak ada yang durhaka dengan orang tua. Tengoklah, orang-orang yang berhasil itu bukan orang pintar. Orang-orang yang sukses itu bukan orang yang cerdas. Tapi rata-rata itu orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, maka jangan yang sampai gitu. Memang lawatlah keparat kamu besok kita. Kalau ada anak yang durhaka dengan orang tua itu memang lagi dikarungin ya. Dikarungi masalah capak laut. Laka kenapa? Cobalah emak kita melahirkan kita antara hidup dengan mati, memberikan ASI itu 2 tahun lebih ya. Apalagi memberikan pakaian. Ini dia keruan, bak emak kita tadi belikan kita tadi, dia baju lagi ada. Ya bersepatu alap, itu sepatu alap. Ini HP jadul, dia HP nyebak telapak tuh kita belikan. Sayangnya anak orang tua terhadap anak. Tapi bila kita terhadap orang tua, ada yang seperti itu. Cobalah Bapak Ibu, anak kita sakit, ya Allah Tuhanku, andai kata Engkau bisa pindahkan, ya Allah, pindahkan penyakit anakku ini kepadaku, ya Allah, aku siap. Tapi jangan anak aku kena penyakit ini, ya Allah. Aku belum rela aku berpisah dengan anak. Itu kalau mana? Kalau ngapak, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah penyakit bapakku. Belum ada berani pindahkan penyakit berku. Aduh, cobalah kalau ada. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Tapi kalau memang waktunya sudah kamu yang memanggilnya, kami sudah ikhlas. Nah itu bedanya.
Kalau memang waktunya panggil kami ikhlas katanya. Nah, ini kanto gitu. Terhadap orang tua berbeda, Bu. Ya. Nah, oleh karena itu kepada keponakan kami, ibu kita itulah keramat hidup. Kemana kita melangkah, bumi mana yang kita pijak, langit mana yang kita junjung, minta restu dan doa dengan ibunda kita. Karena doa ibu kita ini bagaikan doa Rasul, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya doa Nabi, doa Rasul tidak ada istilah tidak dikabulkan oleh Allah. Maka ini kunci keselamatan kita. Yang selanjutnya sabarlah, ibu dengan anak-anak, sabar dengan musibah ini. Karena ini sudah ketentuan Allah, harus kita terima dengan tulus, dengan ikhlas. Dengan keikhlasan inilah, dengan kesabaran ini, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk ibu sekeluarga. Apa pahalanya, Bu? Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, orang itulah dalam hal ini ibu sekeluarga. Akan aku ganti, kata Allah, kesedihan ibu ini, tangisan ibu ini akan aku ganti karena ibu ikhlas. Nanti apa? Yang pertama sholawat. Apa sholawat itu? Keampunan. Keampunan siapa? Keampunan untuk almarhum dan keampunan untuk ibu sekeluarga. Kalau ada kesalahan almarhum, kalau ada dosa almarhum sudah dilebur, dihapus oleh Allah. Begitu juga kesalahan dan dosa ibu sekeluarga. Bukan main sudah, Bu. Bersih, Bu. Ibu inilah sangat bayi yang baru lahir. Maka ada istilah pemutihan dosa itu waktu model ini apa? Bukan pajak, pemutihan dosa juga pajak. Nah, tapi waktu ini kena musibah ini kesempatan kita. Harus kita sabar, tingkatkan amal ibadah kita, iman kita tingkatkan. Udah lebur oleh Allah segala dosa kita, dosa almarhum dan dosa keluarga ditingkatkan. Kemudian selawat itu keberkahan. Apa yang ibu miliki berkah? Anak-anak ibu, apa yang anak ibu miliki berkah, dapat rezeki berkah, dapat ilmu berkah. Yang memang kita cari hidup ini keberkahan. Bukan banyak, Pak. Ya, percuma kita duit banyak kalau tidak berkah. Duit berkarung-karung, tapi kesadai lo karung kurang. Untuk aku duit banyak kalau tidak sehat. Atau sebaliknya, badan sehat berduit tidak. Jangan pula dicoba lah kepada state. Enggak, dia jelas mak. Jadi ibu-ibu, kita sehat. Ini dah berduit. Kira-kira udah pada, Bu. Wah, ada emak, Kak. Emakku ada emak. Atau duit banyak, tapi tidak sehat. Tidak ada gunanya. Nah, kalau yang mana berarti guna nih hidup sedang. Biarlah duit banyak, yang penting kita sehat. Setuju kira-kira, Bu? Siapa yang setuju, pasti tidak sehat. Nah, artinya itu. Ini, Bu, janji Allah. Bukan janji kita. Kalau janji kita, tidak usah percayanya. Apalagi model sekarang ini, istilah kampanye. Janji ini ada bukti lah itu. Dengar nih baik, tak usah percayanya. Ya dengar sih boleh, jangan boleh dengar ini. Au kau. Dulu kan, bapak berusur, bapak sekali belum listrik belum. Kalau aku jadi kalau terpilih ya, desa ini aku tegakkan tiang listrik. Ya iya mau kita listrik. Oh ya, udah deh tuh, oke deh, iya. Udah satu belum tentu menang, dan apa deh tuh, mana cara ini? Nah, itu dulu, Pak. Ini masih ya. Nah, jadi ini janji Allah, Bu. Yang kedua janji Allah kepada ibu, Allah memberikan rahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Siapa akan dirahmati oleh Allah? 20. Yang pertama almarhum bukan mati, tapi almarhum ini pulang ke rahmatullah. Ya ini kan bukan mati almarhum itu, Bu. Dia pindah alamat. Yang mati itu jasadnya, yang kita kuburkan itu jasadnya. Dari tanah balik ke tanah lagi. Nah, sedangkan almarhum ruh dari Allah kembali kepada Allah. Ternyata almarhum tidak mati, tapi dia kembali ke rahmat Allah. Boleh siapa lagi akan dirahmati Allah? Keluarga ibu beserta anak-anak. Jadi ibu sekeluarga akan selalu dipayungi oleh Allah dengan payung kasih sayang. Dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah. Yang terakhir, keluarga ibu akan mendapat muhtadun. Apa muhtadun itu? Hidayah. Petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun orang bisa menyesatkan keluarga ibu, karena Allah sudah berjanji akan selalu membimbing ibu ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, jalan yang sangat kita harapkan, yaitu disebut dengan Shirathul Mustaqim, atau jalan yang lurus,
jalan yang sangat kita harapkan, nantinya kita akan menemui di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itulah yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan untuk kita semua dan kepada ibu, istri yang tercinta dari almarhum beserta anak-anak, itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari Bapak Ibu, terakhir kita sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali doa ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna ya Allah wa anta rabbul arsil azim. Masya Allah. Kana wa man lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, khususan ila Ruh Haji Anwar bin Haji Samsudin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ya Allah ya rabbal alamin wa wasi' madakalahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis takziah wa tasliah yang kami hormati, demikian tadi telah sama-sama